Assalamualaikum Bu Atija, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi baik Pak. Selamat pagi. Oh ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan berobservasi ya. Pada itu di kelas ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan ini ya. Yang pertama, kalau boleh tahu apa tujuan yang dilakukan di kelas? Terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini saya melalui tujuan pembelajaran proyek disabilitas artinya siswa diminta untuk mempresentasikan proyeknya mereka itu di depan kelas sesuai dengan tugasnya itu dakwah hasil menghadapi dakwah Rasulullah gimana. Jadi mereka akan belajar membuat satu proyek, kemudian mereka mampu untuk terus yang kedua terkait dengan ada pengembangan yang kira-kira apa pengembangan yang bisa dijelaskan? untuk pengembangan karena tadi di awal kita mau menggunakan model pembelajaran project based learning, tentunya nanti arah pengembangannya adalah mampukah siswa ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil proyeknya di depan kelas. Yang pertama. Yang kedua, mampukah siswa-siswa kita ini atau murid kita ini berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya. Karena teman-teman kelompoknya ini kan berbeda dengan teman kelompok yang kemarin. Jadi saya selalu meminta sehingga dengan kelompok yang berbeda mereka bisa menyesuaikan juga setidaknya bagaimana kolaborasinya kita diri juga dari situ. Terus yang kedua adalah yang ketiga adalah bagaimana siswa mampu menjadi pemimpin pembelajaran seperti ya. Luar biasa Bu. Kemudian yang terakhir yang ketiga ya, kira-kira strategi apa yang Ibu akan lakukan itu pembelajaran bisa dijelaskan? Kalau untuk strategi sebenarnya strategi itu sudah strategi yang sering diulangi ya Pak. Karena memang kalau strategi itu sudah cocok di kelas saya, maka saya akan menggunakan itu. Tinggal dieksplorasi kemana dan kemana. Jadi strategi yang pertama yang tentunya diberikan RPP. Terus yang kedua, ya betul Pak, pembelajaran. Terus kemudian saya membuat sebuah media pembelajaran. Di sini media pembelajaran itu untuk anak kinestetik saya biasanya menggunakan video, kinestetik dan audio visual itu seperti itu. Terus untuk anak yang visual biasa saya menyiapkan media pembelajaran berupa teknik atau modul atau buku pelajaran. Oke, luar biasa Bu ya. Ada lagi Pak, ya. Kita akan ada presentasi seperti tadi, terus kemudian ada evaluasi dan yang terakhir adalah yang paling penting dalam proses pembelajaran menurut saya adalah refleksi pembelajaran. Iya Pak, betul. Betul sekali ya. Ya. Oke Bu, luar biasa percakapan kita kali ini ya. Insya Allah sampai ketemu nanti di tahap pelaksanaan ya. Oke, siap Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Sampai ketemu ya. Oke, sukses Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabarnya hari ini, Min? Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, nah sekarang suasana bising sekali ya di luar, sangat bising. Jadi walaupun bising, saya harap masih tetap semangat ya. Baik, tolong Rahmat dipimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dimulai. Baik, terima kasih Rahmat atas doanya ya. Semoga pembelajaran kita kali ini membawa manfaat dan bisa
dijadikan sebagai dasar bagi kita dalam bergaul di masyarakat. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, Ibu mau tanya apakah sudah mengisi presensi digitalnya? Coba, sudah diisi presensi digitalnya? Sudah, oke. Mau tanya, masih adakah yang ingat pembelajaran minggu lalu? Tangan pergaulan bebas dan perbuatan Oke, nah sekarang kita beranjak ke pembahasan baru, judul baru tentang bagaimana caranya kita meneladani dakwah Rasulullah di Madinah. Nih, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa pengertian hijrah? Ada yang tahu hijrah? Kita tahu definisi hijrah. Apa itu hijrah? Ayo. Berpindah. Apakah berpindah dari ruang kamar ke ruang tamu? Bukannya. Nah, baiklah. Ibu singgung sedikit tentang apa itu hijrah. Hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang mana dilatar belakangi oleh waktu itu Nabi dalam keadaan susah. Susahnya adalah ketika pamannya Nabi meninggal. Kemudian istri tercintanya Nabi yang selama ini membela Nabi, dan istrinya pun meninggal, Siti Hadijah ya, bukan Siti Hatijah. Ya, istri Nabi meninggal, jadi pada waktu itu ada 3 orang datang kepada Nabi. Waduh, Nabi orang Madinah datang kepada Nabi. Nabi, saya hijrah yuk ke Madinah yuk. Nah, itu baru 3 orang. Tahun berikutnya di tahun 623 Hijriah, ada 17 orang yang datang waktu itu musim hajian. Ya, musim hajian ada 17 orang yang datang. Kemudian mereka minta sama Nabi, begini yuk, ayo ke Madinah yuk, pindah ke Madinah saja, keadaan di sini sudah tidak baik. Ayo kita ke Madinah yuk, Nabi. Akhirnya Nabi memutuskan untuk berpindah dari Mekah ke seperti itu kisahnya. Nah sekarang ayo kita lihat dulu apa saja sih yang bisa kita teladani dari dakwah Rasulullah di Madinah. Ya tentu saja Nabi orangnya kan kuat, Nabi orangnya jujur, Nabi orangnya itu tegas. Nah kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Silakan yang pertama. Satu, memprakarsai sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibadah dan sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Oke, selanjutnya. Menunjukkan perilaku meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, ada 5 poin tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, poin yang pertama, 1, 2, dan 3 ini nantinya akan Ibu kasih lihat ya di sini. Materinya ada di sini. Saya sudah kirim ke grup kalian. Ada materi di situ, silahkan dianalisis. Materinya silahkan kalian cermati masing-masing ya. Kemudian catat poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Oke, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naila dari mana Naila? Dari WC, Bu. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang membuat pemaparan digital tentang bagaimana itu substansi dakwah Rasulullah, bagaimana lagi strategi dakwah Rasulullah, dan bagaimana upaya kaum muslimin untuk mempertahankan Makkah. Nah, sekarang untuk itu kita bagi 3 kelompok ya, atau 5? 3 saja ya. Oke, yang ceria dong mukanya. Oke, hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1. Cik yang angkanya
angkanya 1 berarti dia kelompok 1 berkumpul dengan yang berangka 1, angka 2 berarti dia adalah kelompok 2 dan kelompok 3 adalah yang berangka 3. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing berdiri. Susun mejanya dirapatkan menjadi 3 kelompok. Oke, silahkan. Semua ya sama kelompoknya ya, Nak ya. Sudah ketemu semua. Oke, yang di sini kelompok berapa? Baik, perhatikan langkah-langkah yang harus kalian perhatikan adalah untuk tugas kali ini kalian harus mengumpulkan data dulu. Setelah mengumpulkan data, yang kedua kalian mengolah data, ya? Iya ya? Yang ketiga, kalian kemudian bekerja sama ya, terus kemudian yang keempat mempresentasikan datanya tadi yang dikumpulkan. Nah sekarang ketua kelompok sudah dipilih ya, mana ketua kelompoknya? Ella ya. Untuk ketua kelompok perhatikan anggotanya, kemudian berikan mereka tugas masing-masing ya, sehingga yang kerja bukan cuma ketua kelompok ya. Paham kelompok 2? Kelompok 3 paham? Semuanya paham? Oke, silahkan kerjakan misi kalian sekarang. Oke, silahkan. Kita pakai aplikasi Canva boleh ya, PPT boleh, atau aplikasi yang lainnya yang jelas pemaparannya dalam bentuk digital. Oke, silahkan. Oke, sekarang ayo kita tuju kelompok berapa yang mau tampil duluan. Kelompok 1, 2, atau 3? Kelompok 1, oke silahkan kelompok 1 kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang dikasih kepada kelompok kami untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nolelatul dan di samping saya Naila Aziza. Maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi memperkaya khazanah peserta didik. Substansi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin, yaitu sebutan bagi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mendapatkan sebutan hangat dari penduduk Madinah, yaitu kaum Ansar. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Baik, ada pertanyaan? Mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah ialah pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqadah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi pembahasan dari kelompok 1. Silahkan, ayo begitu. Berikutnya, ayo kelompok berapa yang mau tampil ke depan? Kelompok 2. Ada siapa di kelompok 2? Ada Rehan dan siapa? Dan Rahmat. Oke, baik, kita silahkan Rehan dan Rahmat untuk maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu tugas meneladani dakwah Rasulullah di Madinah tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Katakan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah seperti berikut. A. Membangun masjid. B. Membangun ukhuwah Islamiyah.
C. Menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Demikian, itulah presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya akan menjawabnya. Perjanjian Nurba berisi 5 kesepakatan, yaitu kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa pendapat rentangan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan yang kalian dulu ya. Luar biasa kan Rehan ya? Coba saya mau tahu kenapa sih Rehan itu selalu disebut-sebut sama kalian? Hah? Iya, betul banget. Supaya aman kamu cepat duduk ke bawah deh, di bawah ya. Duduk ke depan kembali. Baik, untuk kelompok selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia dari kelompok 3 selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Fausia selaku pemateri. Baik, saya akan menjelaskan tentang upaya umat Islam mempertahankan Madinah. Macam-macam upaya mempertahankan Madinah. Upaya kaum muslimin mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan, yaitu Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah dengan pasukan Islam sebanyak 305 orang. Penjelasan saya, apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekah kembali. Yang pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Bila Mekah dapat dikuasai kembali, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW sendiri akan memeluk Islam. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, itu tadi adalah pemaparan dari 3 kelompok yang luar biasa. Yuk, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah sama teman-teman kalian. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di penghujung acara ya. Siapa yang bisa memberikan refleksi pribadi tentang pembelajaran kita kali ini? Siapa yang bisa memberikan refleksi pribadi? Oke, Fauzia, silahkan Fauzia. Saya menyukai sistem pembelajaran kali ini karena saya lebih mudah memahami materi dan dari sistem belajar kelompok saya belajar cara berinteraksi dalam bersama kelas saya yang lain. Jadi Fauzia senang ya kalau belajar kelompok seperti ini ya, bisa berinteraksi ya. Oke, baik, kalau sekarang siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran? Rahmat. Oke, silahkan Rahmat. Janganlah kalian pernah menyanyiakan salat karena betapa berjuangnya Rasulullah SAW kita dalam penyebaran agama Islam. Oke, betul sekali. Ayo tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Baik, Oke, tadi yang tampil 3 kelompok, tadi kelompok 1, kelompok 2, lumayan ya penampilannya, tetapi ada hal-hal yang harus diperbaiki, yaitu kalian tetap harus percaya diri. Begitu pula untuk kesimpulan hari ini,
seperti yang dikatakan oleh Rahmat tadi bahwa Nabi memperjuangkan agama Islam ini sudah sangat luar biasa ya. Nabi berjuang dengan mati-matian, ternyata kita sebagai umatnya itu diminta hanya untuk tidak menyanyiakan sholat. Sekarang ibu mau tanya, apakah sholatnya rajin? Jangan sampai sholatnya pas mau ketemuan saja sama cowoknya atau ceweknya. Oke, perjuangkan diri kalian, yaitu perjuangkan sholat kalian. Sholatlah tepat waktu, karena Nabi dulu untuk sholat saja sangat susah. Nabi dan sahabat dulu sangat susah untuk sholat. Nah, ketika kalian berdakwah atau mengajak kebaikan kepada orang lain, kalian harus selalu menggunakan hati yang lemah lembut. Kesabarannya diluaskan lagi. Jangan baru satu kali ditolak, tidak mau berjuang lagi. Enggak mau deh saya bernasehati dia karena dia seperti ini. Satu lagi poin terakhir, ketika kita meminta orang lain untuk berbuat baik atau mengajak orang lain berbuat baik, apa yang harus diperbaiki diri? Dulu. Yang diperbaiki siapa? Diri kita lebih dahulu. Jangan diri kita buruk mengajak orang baik, nanti orangnya juga akan mikir. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu minta untuk pembelajaran besok di minggu depan, kalian setelah mempelajari perjuangan dakwah Nabi di Madinah, kalian nanti akan tak menganalisis apa yang harus dipokok atau diteladani dari perjuangan dakwah tersebut. Tentu ada, ya, tentu ada. Nah, baik itu dari kaum Ansar maupun kaum Muhajirin. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama teman kalian. Nah, sekarang saya minta satu orang Rahmat, yuk kita baca doa bareng-bareng. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian menjadi lebih semangat lagi dalam belajar PAI ya. Oke, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tijah. Waalaikumsalam Pak. Ketemu lagi ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi ya. Iya betul Pak. Kemudian alhamdulillah dari pagi saya sudah menyaksikan Ibu sudah melakukan pembelajaran di jadi sekarang ini terakhir ya Bu ya. Untuk pasca percakapan ya, pasca observasi ya. Jadi sebelum kita penutupan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi yang pertama adalah ini menyangkut perasaan Bu ya. Boleh Pak, boleh saya perasaan. Ibu kamu perasaan bagaimana perasaan Ibu? Oke, siap Pak. Bagaimana perasaan Ibu setelah atau pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya. Perasaan saya ada rasa lega Pak. Apa yang kita buat, apa yang kita sudah rencanakan jauh hari sebelum kita belajar itu bisa kita terapkan di kelas. Apalagi dengan melihat antusiasme siswa ketika kita melakukan pembelajaran itu ya, menjadi support tersendiri buat kita sebagai guru. Dan uniknya dengan adanya RPP berdiferensiasi ini, kita seperti cuma melemparkan bola saja ke siswa, kemudian siswa lah yang ngocek bolanya, siswa yang main bola entah mau jadi bola pasti bola apa yang jelas siswa sendiri yang dengan bola yang kita kasih seperti itu. Jadi ada rasa senang, ada rasa bahagia, puas. Ya, saya sih menyaksikan sendiri siswa-siswa tadi itu begitu semangat dan begitu antusias pada saat Ibu mengajar ya. Keadaan gembira, terus penuh dengan aktivitas semangat ya. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ya. Pada saat Ibu melakukan pembelajaran tadi di kelas, kira-kira
sudah ada persentase menurut Ibu? Perkiraan persentase seberapa besar itu keberhasilan Ibu dalam mengajar tadi di kelas? Oke, kalau untuk presentasi seberapa besar keberhasilan itu tadi Bapak observer juga sudah melihat bahwa siswa mampu mengerjakan tugas yang kita berikan sesuai atau proyek yang kita berikan itu dengan tepat waktu. Artinya ketika kita membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil atau murid dalam kelompok-kelompok kecil itu lebih mudah untuk mengkoordinasikan siswa mudah mengkoordinasikan tugas dengan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dipresentasi 80 sampai 85%. Nah kalau 100% sempurna. Iya sih, saya perhatikan juga tadi begitu ya, hampir tepat waktu semua ya. Iya Pak, betul. Dan presentasinya juga mereka pun Bagus ya. Luar biasa. Baik, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Iya. Kalau misalnya begini, dari anggaplah kita skala 1 sampai 10 ya. Kira-kira menurut Ibu berada di skala berapa atau di angka berapa itu dari hasil tujuan pembelajaran yang tercapai? Kalau saya presentasikan, mohon maaf kalau lebih ya Pak, tapi saya selalu berharap lebih banyak. Jadi saya mencapai 85 sampai 87%. Karena kan tujuan pembelajarannya tadi adalah siswa mampu mempresentasikan hasil pembelajarannya atau hasil diskusinya di depan kelas dengan baik. Dan alhamdulillah meskipun masih ada kata-kata yang kurang susun dan yang setidaknya siswa sudah mampu mempresentasikan. Baik, tidak luar biasa. Berada di angka 80 sampai 87. Kalau tinggi Pak. Berarti kalau itu angka besar ya, angka kecil berarti anggaplah 8 sampai 9 ya. Iya Pak. Jadi kan kalau Bisa. penilaian sudah beda Pak. Saya sudah saksikan sendiri itu begitu antusias ya. Saya juga jadi menjadi semangat menyaksikan anak-anak begitu tidak ada syarat yang vakum, semua aktif ya. Kemudian Bu ya, pertanyaan yang keempat ya, apa kira-kira hambatan ya yang dihadapi, kemudian bagaimana solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut ya? Kalau untuk sejauh ini, apalagi yang pembelajaran yang kita laksanakan di kelas tadi ya Pak ya, untuk hambatan, sebagian besar hambatan yang saya rasakan apabila saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang harus diakses menggunakan internet, ternyata terjadi mati lampu dan sebagainya, itu bisa menjadi hambatan. Tetapi kan ini tidak terjadi, tidak setiap hari terjadi. Jadi solusinya ketika pembelajaran saya terjadi seperti itu, solusi yang selalu saya cari adalah beralih ke skenario kedua. Skenario kedua itu misalkan kita bisa mengerjakan tugas secara offline atau memberikan waktu pengerjaan yang lebih lama lagi seperti itu. Tapi kalau alhamdulillah tadi tidak terjadi. Tapi biasanya jika terjadi, maka saya akan melakukan penambahan waktu untuk pengerjaan. Berarti sudah diantisipasi. Betul, ada skenario pembelajaran kedua, ada penambahan waktu. Pernah nggak terjadi selama ini sejauh ini? Memang terjadi seperti itu dan memang kita yang harus ekstra sabar. Seperti itu. Kalau itu kan saya rasa kalau persoalan mati lampu itu kan sudah didorong dari apalagi sekarang akhir ini kan sepertinya sih sudah kendala hampir nasional. Bukan hanya kita di sini, tetapi sudah menurun ke Sulawesi. Baik, pertanyaan ini. Iya. Kira-kira bagaimana rencana ini untuk pembelajaran Oke, untuk pembelajaran ke depannya Pak, tentu kita membutuhkan lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan hanya 1 atau 2 guru yang berdiferensiasi, maka guru yang lain di antara teman guru kita yang 40 sampai 50 ini belum melaksanakan, otomatis pencapaian pelajaran itu bisa saja tidak 100% seperti itu. Jadi rencana saya ke depannya bagaimana bisa melibatkan teman-teman untuk kolaborasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini.
mulai dari teman sejawat yang koordinasi dengan apa dan apa sehingga memang kita membutuhkan waktu untuk bisa berkoordinasi seperti itu ya. Jadi memang perlu sosialisasi dengan kami dulu supaya kita satu langkah satu persepsi lah. Iya betul Pak, karena kan kita lihat sendiri bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul membawa efek yang positif, iya dan sebagainya. Saya rasa kalau diterapkan ke sekolah otomatis secara keseluruhan adalah tercipta kelas-kelas yang ya. Baik Ibu Atijah, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya. Oh ya. Kira-kira siapa saja? Kira-kira siapa saja, siapa lagi yang akan dilibatkan dalam pembelajaran ke depan? Kalau untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini yang siapa sih sebenarnya yang mau dilibatkan? Otomatis yang pertama kita butuh penyaksian dulu. Penyaksian dari siapa? Stakeholder. Isinya adalah kepala sekolah dan jajaran-jajaran ke bawahnya sehingga kita punya kekuatan, punya dasar. Kalau dulu kita hanya ayo berdiferensiasi tapi kita tidak punya dasar untuk melaksanakannya, tentu ini tidak akan efektif. Jadi kita minta dukungan dari kepala sekolah, dan semua Pak warga sekolah. Saya rasa seperti itu. Kalau kita sudah bisa menerapkannya, bisa sama-sama kolaborasi, lebih baik lagi. Baik, Ibu luar biasa. Pasca percakapan kita ini saya kira cukup pasca observasi kali ini kita sudah mulai dari awal. Mudah-mudahan Ibu ya, kita berharap ini bukan hanya Ibu tetapi semua teman-teman ketika sudah sepakat menyadari diri betul-betul mempersiapkan dirinya menjadi pembelajar sekalian kaya, memberikan pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid, maka insya Allah bersama kita ke depan itu akan ditarik lebih sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih ya Ibu Atijah sudah menyita waktunya ya, yang tetap semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.